Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma dengan NIM A1D525084. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu dengan NIM A1D525066. Perkenalkan, nama saya Dea Rahmawati dengan NIM A1D525082. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Ajuzar Fikri, SPD, MSc, ED. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang iklim dan budaya organisasi. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan iklim organisasi? Iklim organisasi adalah persepsi atau perasaan karyawan terhadap lingkungan kerja saat ini. Sedangkan budaya organisasi itu adalah nilai-nilai keyakinan dan norma mendalam yang dianut bersama. Dan dalam sebuah organisasi, komunikasi menjadi unsur yang sangat penting karena melalui komunikasi, proses pekerja dapat berjalan dengan baik. Iklim suasana atau kondisi komunikasi dan komunikasi menggambarkan apa yang dirasakan oleh anggota organisasi. Apakah bersifat terbuka, mendukung, atau justru tertutup dan kaku. Dan iklim komunikasi yang positif akan mendorong kerjasama, meningkatkan motivasi, serta mempermudah penyelesaian masalah. Sebaliknya, iklim komunikasi yang negatif dapat menimbulkan konflik dan menurunkan kinerja organisasi. Nah, jadi menurut reading, ilmu komunikasi itu dikategorikan menjadi dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, keterbukaan komunikasi, yaitu keterbatasan anggota organisasi dalam menyampaikan ide, pendapat, dan informasi tanpa rasa takut. Yang kedua, ada efektivitas komunikasi, yaitu sejauh mana pesan dapat dipahami dengan baik dan menyampaikan tindakan yang sesuai. Yang ketiga, berkelanjutan komunikasi, yaitu komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus dan menjadi bagian dari aktivitas komunikasi atau aktivitas dari organisasi tersebut. Adanya dimensi iklim komunikasi. Menurut Suranto Awe, terdapat berbagai pengaruh iklim komunikasi. Yang pertama ada toleransi, yang kedua ada partisipasi, yang ketiga sikap menghargai orang lain, dan sikap mendukung, sikap terbuka, dan adanya kepercayaan, keakraban, kesejahteraan, respon, dan suasana emosional. Budaya organisasi merupakan seperangkat nilai, norma, keyakinan, dan kebiasaan yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi. Budaya ini terbentuk melalui proses yang berlangsung lama dan menjadi pedoman dalam berperilaku serta berkomunikasi. Budaya organisasi juga menjadi identitas yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Nilai-nilai inilah yang akhirnya memengaruhi pola komunikasi di dalam organisasi. Selanjutnya, hubungan iklim komunikasi dan budaya organisasi. Hubungan antara keduanya sangat erat. Budaya organisasi berperan sebagai dasar nilai jangka panjang yang membentuk anggota berpikir dan bertindak, termasuk dalam cara berkomunikasi. Sementara itu, iklim komunikasi merupakan gambaran nyata dari bagaimana komunikasi itu berlangsung dalam praktik sehari-hari. Dampak iklim komunikasi dalam organisasi yaitu iklim komunikasi yang positif memberikan berbagai dampak, antara lain 1. Meningkatnya efektivitas interpersonal komunikasi, 2. Meningkatkan kepuasan kerja pegawai, 3. Meningkatnya organisasi dan loyalitas terhadap pembentukan sikap yang perilaku kerja yang positif, dan meningkatnya produktivitas dan prestasi kerja. Lalu mendukung pencapaian tujuan dalam berorganisasi. Dampak iklim komunikasi di dalam organisasi. Dimensi lainnya yaitu meliputi yang pertama ada kepercayaan. Nah, apa itu kepercayaan? Kepercayaan itu yaitu keyakinan bahwa komunikasi itu berlangsung tanpa adanya ancaman apapun itu. Nah, yang kedua ada keakraban. Keakraban itu ialah hubungan yang hangat antar anggota atau antar tim. Yang ketiga ada kesejajaran, yaitu komunikasi yang tidak didominasi oleh satu pihak.
Yang keempat ada respon, yaitu ketepatan dalam memberikan tanggapan. Yang kelima ada suasana emosional. Suasana emosional itu yaitu kondisi perasaan yang mendukung komunikasi. Nah, selanjutnya ada upaya membangun iklim komunikasi yang positif. Adapun upaya membangun iklim komunikasi yang positif itu dapat dilakukan dengan yang pertama, menerapkan komunikasi dua arah. Yang kedua ada membangun keterbukaan dan transparansi. Nah, yang ketiga ada dapat menumbuhkan rasa saling percaya antar anggota atau antar tim. Yang keempat ada memberikan kesempatan partisipasi kepada seluruh anggota. Dan yang kelima ada menyamakan persepsi dan tujuan bersama. Nah, dari seluruh materi di atas dapat kita simpulkan bahwa iklim komunikasi dan budaya organisasi itu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat kita pisahkan. Nah, budaya organisasi itu menjadi dasar yang membentuk pola komunikasi, sedangkan iklim komunikasi itu mencerminkan pengalaman yang nyata anggota organisasi dalam berinteraksi. Nah, jadi iklim komunikasi yang positif dapat meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, serta keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.